Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu, yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak, dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel, keluar dari Silo di tanah Kanaan, untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka, sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan, yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana, di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, "Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan, di Gelilot pada sungai Yordan, di sebelah wilayah orang Israel." Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, "Beginilah kata segenap umat Tuhan. Apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu?
yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah. Sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah, jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya, serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi, tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian, atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat, serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia,
mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye, Sekarang, tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian, kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu, Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel, lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Sebelum penaklukan tanah perjanjian dimulai, suku-suku Israel diatur supaya mereka bersatu menjalankan tugas menaklukkan negeri itu. Sebelum hal itu dilakukan, ada suku-suku yang diberi tanah di sebelah sisi timur Sungai Yordan. Mereka harus berkomitmen untuk membantu suku-suku yang lain menaklukkan negeri perjanjian, tercatat dalam Bilangan 32 ayat 20 sampai 22. Mereka tekun melakukannya di bawah komando Yosua. Akhirnya setelah tugas itu selesai, mereka diizinkan untuk kembali kepada keluarganya dan membangun kota-kota mereka. Saudara, kita harus tuntas melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Waspada untuk tidak cepat putus asa, bosan, dan kecewa. Kita harus melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan tekun dan setia. Lihatlah di ayat 5. Yosua secara singkat menyatakan pesan-pesan yang disampaikan Musa kepada Israel di dalam kitab Ulangan. Mereka harus taat kepada Tuhan karena kasih. Bersyukur karena Tuhan sangat baik. Yosua mengingatkan mereka tentang tanggung jawab rohani mereka. Jangan hanya sibuk dengan kegiatan hari-hari dan pekerjaan mereka, tetapi sadar bahwa karena anugerah maka Tuhan mengangkat Israel menjadi anak-anak kesayangannya. Demikian juga hidup kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah sumber hidup kita, juru selamat kita, dan Dialah tempat jawaban sandaran kita satu-satunya. Di dalam ayat 11 dan selanjutnya, ketika suku Ruben dan Gad serta setengah dari suku Manasye pulang ke seberang Yordan, mereka mendirikan mezbah di dekat Sungai Yordan. Orang-orang Israel yang mendengar berita itu menjadi cemas. Mereka takut Ruben, Gad, dan setengah Manasye memulai agama baru dan meninggalkan Tuhan. Lalu mereka bersedia maju berperang melawan saudara sebangsanya karena mengira mereka sudah memberontak dari Tuhan. Yosua dan Israel beranggapan bahwa kekudusan dan kebenaran Tuhan sudah ditinggalkan dan mereka bersedia memerangi bangsanya demi membela kebenaran dan kesucian Tuhan. Tetapi untuk menunjukkan kasih mereka kepada sesama orang Israel, Yosua mula-mula mengirim utusan untuk berusaha menyelesaikan persoalan
sehingga mereka dapat jelas apa yang terjadi, sehingga dapat rujuk kembali. Pengertian dan perdamaian akhirnya dicapai. Mereka tidak perlu berperang. Mereka melakukan tugas yang benar kepada Tuhan, yaitu hidup setia dan mengasihi Tuhan, serta mereka dapat menunjukkan kasih kepada sesama mereka. Saudara, kebenaran dan kasih harus terus dilanjutkan. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kekudusan dan kebenaran Allah harus kita junjung tinggi, tetapi kita juga harus bertindak dalam kasih kepada sesama kita manusia. Kiranya Tuhan menolong kita mampu melakukan hal tersebut. Lihatlah di ayat 17, ini adalah penjelasan untuk mengingatkan mereka semua akan dosa-dosa masa lalu Israel. Tujuannya agar tidak mengulang kesalahan itu lagi. Sebab sangat besar beban penderitaan yang harus ditanggung oleh nenek moyang mereka akibat hidup tidak takut Tuhan. Yang pertama mengenai bagaimana Israel berpaling dari Tuhan dan mulai menyembah Baal di Peor, tercatat dalam Bilangan 25. Lalu juga diingatkan kembali mengenai kelakuan Akan, ya, yang tamak, yang tidak taat akan Tuhan, akhirnya dibinasakan. Ayat 26 sampai 28 mencatat bahwa suku-suku ini cemas, ya. Jangan sampai mereka tidak bersatu lagi menyembah Tuhan, ya. Jangan sampai lagi keturunan mereka tidak sungguh-sungguh lagi hormat kepada Tuhan. Sebab itu sebagai orang tua, kita bertanggung jawab untuk mengajarkan keturunan kita tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mengingatkan mereka tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, supaya anak-anak kita tetap sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Hanya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan, jalan keselamatan dan hidup. Tugas orang tua mendidik dan mengajarkan iman percaya kepada anak-anaknya dan menjadi teladan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita dapat melakukan hal ini. Amin. Tuhan memberkati.